Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang kekuatan pikiran. Jadi kekuatan pikiran itu bisa mengontrol semua keadaan tubuh kita. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu ada faktor pikiran yang bisa mengarahkan, mengatur, dan memerintah. Jadi kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, berapa lama orang bisa mengatasi anxiety disorder itu dari berapa hebat kita mengolah pikiran kita sendiri. Jadi pikiran kita itu harus benar-benar bisa kita kontrol, bisa kita manage agar kita tidak mudah untuk kalah. Kalau saya pribadi, faktor pikiran itu yang utama sebenarnya. Ada beberapa kekecewaan dalam kehidupan ini, ada beberapa kesalahan yang pernah kita lakukan, atau beberapa hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada kita, dan itu kita pikirkan terus setiap hari kita pikirkan, akhirnya menumpuk jadi beban yang sangat besar. Meskipun kita tidak merasa seperti beban, tapi otomatis di dalam pikiran kita, karena sudah tidak ada celah lagi untuk menyimpan file-file itu di dalam otak kita, jadi kita jadi overload pikiran. Jadi kita nggak kuat di pikirannya itu. Terus ditambah dengan kondisi ketika pikiran kita kacau, ketika sakit pikiran kita, itu mengakibatkan lambung, berakibat kepada lambung yang kurang baik. Biasanya itu malas makan, terus pokoknya berimbas ke lambung lah. Intinya biasanya orang pemikir itu susah sekali untuk makan enak gitu. Kecuali kita berhadapan dengan makanan yang enak, itu menimbulkan reaksi secara langsung. Otak itu bisa memerintah lambung untuk memberikan perintah yang salah. Ketika perintah itu sudah salah, akhirnya jatuhnya kita sakit di fisiknya. Ketika lambung itu benar-benar sakit betul, akhirnya timbullah psikosomatis. Tapi psikosomatis itu tidak semerta-merta tiba-tiba ada, tidak. Psikosomatis itu bermula dari warning tubuh. Biasanya itu orang kena panic attack dulu. Orang kena panic attack, kecemasan berlebih, panik, tiba-tiba merasa lemah, kayak jantung berdebar, seolah kita tidak bisa kontrol tubuh kita itu. Saking paniknya, tekanan tekanan jantung meninggi, bisa sampai di atas 100 atau 124 per menit ya. Nah, itu serangan panic attack itu yang mengakibatkan kita trauma. Ketika kita trauma, akhirnya muncullah efek dari semua itu, yaitu psikosomatis. Itu keadaan tubuh yang kita tidak bisa mengontrol tubuh ini. Ada kesalahpahaman antara otak dengan tubuh kita. Otak kita memberikan sinyal yang nggak bagus kepada tubuh, akhirnya jadilah psikosomatis. Macam-macam psikosomatis, banyak yang menerangkan. Kalian bisa googling psikosomatis tersebut. Nah, kalau saya mengatasinya itu biasanya saya akan berpikir santai. Memang semudah itu? Tidak semudah itu. Ya, akhirnya kita harus sabar, menerima apa yang sudah terjadi, menganggap semua ini adalah peringatan, terus ikhlas dijalani dengan baik dan benar, merubah pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Itu butuh waktu, karena sakit itu lama sekali. Jadi penyembuhannya juga lama. Kita berpola hidup, pola makan, pola pikir yang buruk itu lama sekali, tahunan. Penyembuhannya juga tidak instan. Ternyata penyembuhannya itu lama sekali. Saya membutuhkan waktu 5-6 bulan untuk bisa benar-benar saya merasakan saya memiliki diri saya sendiri. Jadi ketika waktu masih sakit itu, saya merasa tubuh saya ini ada yang menjajah. Saya tidak bisa kontrol 100% terhadap tubuh saya. Tapi di bulan ke-5, bulan ke-6 barulah saya bisa kontrol sepenuhnya di tubuh saya. Saya bisa memanage semua dari otak dengan tubuh itu jadi sinkron. Susah,
cara menjalaninya susah. Yaitu tadi, kalau saya imbangi dengan keikhlasan, terus dijalani dengan kesabaran, dan sadar apa yang terjadi ini adalah memang terjadi. Nah, ketika kita bilang sadar, nah berarti kita sadar untuk melakukan perbaikan. Ketika kita sadar bahwa kita sakit fisik dan mental, jadi kita harus melakukan perbaikan fisik dan mental. Nah, caranya seperti apa ya? Kita harus sadar dulu kalau kita sakit. Ketika kita sakit, kita cari cara penyembuhannya, kita perbaiki mentalnya, terus kita perbaiki fisiknya. Apakah yang disembuhkan itu fisik dulu atau mental dulu? Kalau saya mental. Karena fisik itu bisa mengikuti mental. Kalau saya pribadi begitu. Tapi ada kalanya mental kita bagus tapi fisik kita nggak bagus. Lambung kita kumat, lambung kita lagi error gitu. Itu ada terjadi kesalahan makan atau telat makan dan lain-lain. Itu karena memang fisik kita nggak kita jaga dengan baik dan benar. Ketika mental kita nggak ada masalah. Tapi ketika mental kita masih sakit, nah itu yang kita perbaiki adalah mental dulu. Kalau saya sih kemarin itu memperbaiki mental dulu. Berbarengan sih sebenarnya, beriringan antara mental dan fisik itu saya perbaiki dengan beriringan. Tapi karena kurangnya pengetahuan dan saya tidak bergantung kepada medis, saya hanya browsing, googling dengan cara nalar saya sendiri. Akhirnya saya mencari tahu, mencari narasumber segala macam. Saya cari tahu dulu. Setelah itu saya cari solusinya. Begitulah cara saya untuk menyikapi penyakit anxiety disorder psikosomatis dispepsia ini. Dan alhamdulillah di bulan 6 ini sudah baik-baik saja. Saya sudah seperti orang normal yang ya santai saja. Hanya kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman, tidak enak, hanya begitu saja. Tapi kalau untuk sakitnya parah sudah tidak. Saya makan belum sampai 1 jam sudah tidur, itu sudah tidak ada masalah. Saya makan jam 9 malam, setengah 10 saya sudah mapan untuk tidur, sudah tidak ada masalah. Alhamdulillah dispepsianya membaik. Kenapa? Karena anxiety disordernya hilang. Cara menghilangkan anxiety disorder yaitu tadi, berpola pikir yang bagus. Kita memanage pikiran kita bahwasanya kita ini baik-baik saja. Penyakit ini tidak mengakibatkan sesuatu yang sampai buruk sekali. Penyakit ini hanya ringan saja. Otak kita hanya terlalu lelah, terlalu banyak beban. Jadi harus disembuhkan dengan itu, dengan berpola pikir yang positif. Saya alihkan semuanya tentang kepositifan. Belajar untuk tentang lebih sabar, lebih menghargai orang, lebih menghargai waktu, lebih menghargai sekeliling kita, alam sekitar kita ini kita hargai dengan baik dan benar. Ketika kita sudah tertib melakukan hal itu, nanti kita akan berangsur-angsur sembuh dengan sendirinya. Dan alhamdulillah saya di bulan 6 ini sudah jauh sekali membaik, sudah menyenangkan. Saya sudah bisa mendapatkan kehidupan saya kembali seperti dulu, meskipun sesekali ada perasaan tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman itu artinya tidak sampai cemas ya, hanya perasaan tidak nyaman. Dan sudah saya coba untuk melakukan pola makan ngawur. Saya coba melakukan pola makan ngawur, ternyata pola makan ngawur itu bisa mengakibatkan sakit dispepsianya, tapi tidak sampai di pikirannya baik-baik saja. Jadi ketika kita sudah bisa kontrol pikiran kita bisa mengatasi permasalahan yang lalu-lalu itu dengan baik dan benar. Kita bisa menyikapi dengan menyikapi dengan sesuatu yang positif. Ketika kita sudah biasa melakukan itu, kita akan tenang. Ketika ada perasaan tidak nyaman, bisa menjurus ke kambuh, itu kita bisa kontrol, kita bisa memanage otak kita bisa mengarahkan tubuh kita dengan baik dan benar, dan akhirnya kita tidak akan kambuh lagi. Dan alhamdulillah saya tidak pernah kambuh lagi, dan mudah-mudahan tidak pernah kambuh. Saya akan mengontrol terus pikiran saya agar tidak akan kambuh-kambuh lagi. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.